Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Mungkin bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Pratama Handika. Dulu saya adalah seorang konten kreator yang sering membuat konten-konten tentang cover lagu. Tetapi belakangan ini, saya rasa minat saya dalam membuat konten cover lagu itu sudah sedikit menurun. Maka dengan video ini saya ingin menyampaikan saya akan beralih menjadi seorang konten kreator storytelling. Karena mungkin ada teman-teman juga bertanya kenapa sih saya sudah jarang upload. Ini salah satu alasannya dan saya akan menceritakan sedikit melalui video ini. Jujur teman-teman, kalau seandainya dibilang hobi, musik itu adalah salah satu hobi saya. Makanya ketika saya memulai konten YouTube, saya memulai dari sesuatu yang saya sukai dulu. Dan cover lagu itu adalah salah satu hobi saya. Makanya teman-teman bisa lihat pada video-video saya sebelumnya banyak lagu-lagu yang saya cover dan itu murni berdasarkan lagu-lagu yang saya sukai. Tetapi belakangan ini saya rasa saya ingin mencoba sesuatu yang baru yang sekiranya belum pernah saya pelajari, yang belum pernah saya coba, dan saya memutuskan untuk mempelajari berbicara di depan kamera atau storytelling. Sebenarnya dengan video ini sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan dengan ala kadarnya kepada teman-teman beberapa alasan kenapa sih saya stop untuk mengcover lagu lagi dan kenapa sih saya memilih untuk melanjutkan konten storytelling. Alasan pertama saya stop untuk mengcover lagu adalah setiap kita mau mengcover lagu itu harus meminta izin. Tapi ini etikanya ya, seharusnya kita harus meminta izin kepada si pencipta lagu atau ke publisher si pemilik lagu tersebut. Walaupun kita ada akses misalnya melalui Instagram atau nomor kontak, tapi belum tentu semua lagu yang ingin kita cover diizinkan oleh si pemilik lagu. Dan rasanya sudah tidak semenyenangkan dulu ketika awal-awal saya menjadi konten kreator cover lagu. Jadi minat saya untuk mengcover lagu itu sudah sedikit menurun, tidak seperti awal-awal saya membuat konten. Terlebih, mungkin teman-teman ada yang tahu belakangan ini sempat terdengar kabar bahwa ada salah satu seorang musisi cover yang harganya cukup mahal dan itu membuat kaget si pemilik lagu asli atau para pencipta lagu. Ya, saya rasa sih sah-sah aja. Setiap orang itu memiliki harganya masing-masing. Tapi dengan adanya pro kontra ini membuat saya semakin turun minatnya untuk mengcover sebuah lagu. Melatih public speaking. Jadi ini alasan kedua saya kenapa saya akan membuat konten storytelling, karena saya ingin melatih public speaking saya, bagaimana saya berbicara di depan kamera seperti ini. Kalau boleh jujur teman-teman, berbicara di depan kamera itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Saya awal-awalnya juga menggampangkan berbicara di depan kamera. Menggampangkan itu maksudnya, alah, cuma berbicara di depan kamera itu pasti mudah. Tetapi itu sangat sulit teman-teman. Kemudian kenapa sih storytelling? Kemudian kenapa storytelling? Jadi saya ingin cerita sedikit. Dulu waktu MTS atau setingkat SMP, saya pernah menjadi ketua OSIS. Kemudian pada tingkat SMA, saya juga sering mengikuti organisasi, mengikuti sebuah acara, dan berbicara di depan orang ramai. Bahkan saat ini di tempat kerja pun saya terbiasa berbicara di depan orang ramai dan saya rasa tidak sulit. Tidak begitu sulit bagi saya untuk berbicara di depan orang ramai. Tapi berbicara di depan kamera seperti ini, percayalah teman-teman, ketika saya berlatih saja ingin membuat video yang 5 menit, itu bisa memakan waktu 2-3 jam. Hanya untuk video yang durasinya sekitar 5-10 menit. Dan saya rasa membuat video itu tidak semudah seperti yang saya bayangkan dulu. Dulu ya saya meremehkan apa sih membuat video di depan kamera itu pasti tidak begitu sulit, tinggal ngomong. Tapi tidak semudah itu teman-teman. Makanya saya putuskan saya ingin melatih public speaking saya. Semakin sering saya berbicara di depan kamera seperti ini, semakin sering saya melatih public speaking saya. Semoga harapannya saya semakin bertumbuh dan terbiasa untuk berbicara di depan kamera seperti ini. Alasan ketiga saya adalah mencoba sesuatu yang baru.
Jadi kalau boleh dibilang, berbicara di depan kamera seperti ini, membuat konten storytelling atau bercerita, itu adalah sesuatu yang baru bagi saya. Tadi mungkin sudah saya sampaikan bahwa berbicara di depan orang ramai itu saya sudah terbiasa dan tidak begitu sulit bagi saya. Tetapi ketika berbicara di depan kamera seperti ini adalah hal baru bagi saya. Karena menurut saya tidak semua orang bisa berbicara di depan kamera, tidak semua orang bisa atau terbiasa bercerita di depan kamera ini tanpa dilatih secara terus-menerus, secara konsisten. Dan konten yang paling cocok untuk berbicara di depan kamera seperti ini membuat sebuah konten dengan bercerita, yaitu storytelling. Alasan keempat saya adalah konten storytelling masih cukup menjanjikan. Jadi belakangan ini saya ada ketemu sebuah video dari Bung Ferry Irwandi, di mana dalam video itu beliau menyampaikan bahwa bagi seorang konten kreator pemula seperti saya, konten seperti apa sih yang cukup bagus untuk saya lakukan? Atau konten seperti apa sih yang layak untuk saya coba lakukan? Kalau seandainya saya membuat podcast, siapa sih yang mau menonton saya? Karena saya ini bukan siapa-siapa. Saya tidak begitu terkenal di publik, sehingga untuk membuat konten podcast itu agak sulit rasanya. Kemudian kalau seandainya saya membuat konten vlog, siapa sih yang mau melihat video saya, keseharian saya bangun, tidur, makan, kerja, bangun, tidur, makan, kerja, dan begitu terus. Dan konten yang cocok atau yang layak saya coba adalah membuat konten storytelling, di mana saya bercerita, ada sesuatu yang bisa saya sampaikan, ada sesuatu yang bisa saya berikan kepada teman-teman, dan harapannya yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat kepada orang banyak. Jadi kesimpulan dalam video ini, sebenarnya saya ingin berbagi saja bahwa bagi kita seorang konten kreator pemula atau di luar sana teman-teman yang bingung mau membuat konten apa, coba saja memulai dari sesuatu hal-hal yang kalian sukai. Coba saja sesuatu yang baru, tidak ada salahnya kita mencoba. Mumpung umur kita masih muda, tenaga kita masih ada. Kalau pendapat saya sih begini, kalau seandainya saya berani mencoba, kemungkinan terbesar itu saya gagal, tetapi saya ada kemungkinan berhasil walaupun kecil. Dibandingkan saya tidak mencoba sesuatu yang baru, ya pasti gagal. Tidak ada kemungkinan berhasil ketika saya tidak mencoba atau tidak melakukan apapun. Bagi teman-teman yang bingung, cobalah memulai dari sesuatu yang kalian sukai, dan cobalah sesuatu yang baru di hidup kalian, tapi yang positif ya. Sebagai penutup, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport saya selama ini, yang telah memberikan dukungan sehingga saya bisa mencapai di posisi yang saat ini, di mana saya sudah bisa menempatkan iklan di setiap video saya. Kemudian subscriber saya juga sudah cukup lumayan, sekarang sekitar 2000-an. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi inilah video pertama saya. Semoga ada manfaatnya dalam video ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam.